Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusita Sulhan dari Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan nomor NPM 2206811511. Di sini akan mempresentasikan tugas ilmu hayat saya, yaitu di topik Biomimetics in Transportation. Oke. Untuk daftar isinya sendiri ada yang pertama ya biomimetics itunya sendiri dijelaskan, kemudian biomimetics atau biomimicry in transportation itu seperti apa. Kemudian di sini saya akan membawa topik tentang Shinkansen, yaitu kereta cepat dari Jepang, dengan desainnya itu dari train nose-nya, dari biomimicry, serta pantografnya, serta ada kesimpulan dan juga penutup. Baiklah, mungkin biomimetics atau biomimicry itu apa? Nah, itu merupakan sebuah metode, perancangan yang meniru strategi dan proses alam. Ini dengan tujuan akhir menciptakan produk atau kebijakan yang teradaptasi dengan baik dalam jangka panjang. Ini merupakan quotes dari, Fionda Kokarkin pada tahun 2019. Namun di sini menurut saya adalah biomimetics atau biomimicry merupakan bidang pembelajaran dari prinsip engineering, kimia, dan biologi yang diterapkan pada sintesis bahan, sistem sintetik ataupun mesin sendiri sehingga memiliki fungsi yang meniru proses biologi aslinya. Untuk biasanya ilmu ini digunakan untuk memahami, proses biologis suatu makhluk hidup yang nantinya bisa membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Nah, dalam transportation itu sendiri, Dina Lestari meng-quote, "Nature can be a source of unlimited inspiration. Biomimicry is an innovative approach to find sustainable solutions to overcome problems and meet human needs by imitating existing patterns and strategies in the future." Baik, di sini maksudnya adalah apa? Di sini topik yang saya bawa adalah di biomimetics sendiri, eee, seperti contohnya di Shinkansen, dia membawa inspirasi dari burung kingfisher yang nantinya akan didesain dengan metode, diobservasi, dianalisis, dan merupakan inspirasi sehingga bisalah terbentuk kereta Shinkansen saat ini. Nah, biomimetics itu sendiri, sudah sering digunakan ya untuk transportasi lainnya, nggak cuma di Shinkansen, terutama untuk soal efisiensi, terutama dalam hal cost cost per usage, di mana sebuah kendaraan yang tidak efisien pasti akan memakan biaya dalam skala operasionalnya. Di sinilah salah satu fungsi biomimicry atau biomimetics supaya, kendaraan itu menjadi efisien, supaya cost-nya itu tidak terlalu banyak. Oke, di sini saya akan membawa topik biomimetics-nya ini dalam transportation yaitu Shinkansen. Kenapa? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Shinkansen itu apa, supaya bisa paham. Jadi awalnya pada tahun 60-an Shinkansen ini baru saja dibuat dengan kereta cepat, ya akhirnya kereta cepat sih, sebenarnya dulu juga udah ada juga di negara lain, namun di Jepang belum ada, akhirnya mereka memberikan motif supaya bisa, membuat kereta cepat dengan tujuan supaya semua penumpang di seluruh penjuru negeri ini bisa terakomodir. Nah, ini merupakan quote dari Nurhalim Rendy pada tahun 2019. Nah, terbuatlah seri pertama Shinkansen yaitu seri Zero, di mana kecepatan maksimalnya ini masih 220 kilometer per jam. Nah, sering berjalannya waktu, ya Shinkansen ini semakin banyak peminatnya. Nah, oleh karena itu pemerintah Jepang melakukan ekspansi dari jalur kereta cepat ini. Namun dengan melakukannya ekspansi, perlu juga yang namanya inovasi terhadap keretanya. Nah, hal ini, muncullah inovasi-inovasi baru terkait Shinkansen yang di mana sebelumnya ini ada sedikit komplain terkait suara Shinkansen keluar dari terowongan yang sangatlah besar yang menyebabkan sonic boom. Akhirnya yang perlu dititik beratkan adalah inovasi di bidang aerodynamics, di mana, dalam segi aerodynamics ini bisa mengurangi cost dari fuel, serta meminimalisir komplain terhadap suara. Itu seperti yang dikatakan oleh, Saurabh pada Saurabh Saurabh Patil 2022. Nah, desain dari Shinkansen ini menggunakan teknologi biometrics yang saya bawa adalah 2, yaitu untuk train nose-nya ini yang pertama. Nah, oleh Sun Jong Kim pada 2018 dia menyebutkan bahwa in a high speed train design designers could improve the predictability about the developed shape by using the biomimetic approach. Artinya apa? Artinya kita bisa mengimprove kecepatan atau, desain dari Shinkansen ini menggunakan biometrics approach.
Nah, untuk high speed train ini sendiri menggunakan biomimetics adalah kereta cepat Shinkansen yang tadi saya jelaskan. Dan ini memfokuskan kereta cepat ini supaya memiliki aerodinamis yang rendah agar kecepatannya bisa meningkat. Ini bisa dilihat sendiri dengan seiring berjalannya waktu, series di slide sebelumnya, series 700 itu memiliki kecepatan hingga 300 kilometer per jam, kurang lebih cepat daripada series Zero dikarenakan improvement yang ada pada train nose, tiap series yang makin bagus. Sehingga pada di sini dari hasil literatur yang saya baca, hewan yang dipilih untuk pengembangan series dari nol sampai sekarang ini, yaitu adalah, hewan atau burung yang bernama kingfisher. Nah, selanjutnya adalah pantografnya sendiri. Tentu kereta cepat ini perlu yang namanya pantograf untuk mendapatkan, energinya. Nah, untuk desain pantograf ini tentu ini sangatlah maksudnya di atas kereta, jadi lumayan banyak banget hambatan udara yang bakal dapat. Nah, sehingga untuk desainer pantograf ini mengambil inspirasi dari Fimbrea atau gerigi yang ada pada sisir dari tepi primer bulu sayap. Nah, biomimetics yang diambil dari ini adalah hewan burung hantu ya. Fitur-fitur ini memecah aliran udara di atas sayap untuk meredam suara dan memungkinkan burung terbang tanpa suara. Sehingga di sini bisa dilihat, jika keluar dari terowongan, pantograf ini tidak akan menyebabkan sesuatu kayak hambatan udara yang menyebabkan sonic boom itu sendiri. Seperti komplain-komplain yang ada pada series Zero pada pengembangan Shinkansen. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa biomimetics merupakan ilmu dalam mengambil inspirasi dari alam itu sendiri. Dan di sini biomimetics membantu dalam transportasi dengan memberikan inspirasi untuk desain kendaraan agar bisa lebih optimal dan efisien. Seperti contoh dalam transportasi yang saya bawa adalah Shinkansen, yang mengambil inspirasi dari burung kingfisher untuk train nose-nya agar lebih aerodinamik, dan juga burung hantu supaya mengurangi yang namanya sonic boom akibat pantograf yang ada di atas kereta. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.